Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai teori perkembangan Vygotsky dan Bandura. Teori perkembangan Vygotsky. Semyonovic Lev Vygotsky atau dikenal dengan nama Vygotsky mengemukakan teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan juga orang-orang yang sudah terlatih. Maka, anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan menurut Vygotsky. Yang pertama, ada konsep sosiokultural. Teori Vygotsky menekankan hakikat pembelajaran sosiokultural, yang pada intinya menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran maupun penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Lalu yang kedua, ada konsep perkembangan proksimal atau ZPD. Adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Lalu yang ketiga, ada konsep scaffolding atau struktur. Adalah kondisi transisi di mana anak membutuhkan bantuan khusus atau scaffolding berupa dukungan yang lebih ahli. Dalam bermain, anak dapat menciptakan scaffolding secara mandiri, baik dalam kontrol diri, penggunaan bahasa, daya ingat, dan kerjasama dengan teman yang lain. Selanjutnya, ada teori perkembangan Albert Bandura atau Bandura. Bandura mengemukakan sistem Bandura yaitu kognitif, di mana respon perilaku tidak secara otomatis dipicu oleh stimulus eksternal sehingga seperti robot atau mesin. Menurut Bandura, perilaku dibentuk melalui model atau observasi. Karena itu, teorinya juga disebut sebagai belajar observasional. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan menurut Bandura. Yang pertama, ada teori pembelajaran sosial. Merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Dalam pandangan belajar sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipukul oleh stimulus-stimulus lingkungan. Teori belajar sosial ini menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Lalu yang kedua, ada teori pembelajaran meniru. Albert Bandura dan Richard Walters telah melakukan eksperimen lain yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati peniruan boleh berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru, meskipun tanpa sembarang peneguhan. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Nah, itulah sekilas penjelasan mengenai teori perkembangan Vygotsky dan Bandura. Semoga bermanfaat.